Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua berhimpun di majelis ilmu. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kesempatan yang baik kita bisa mengkaji sunnah Rasulullah, terutama syama'il Rasulullah. Semoga menginspirasi kita dan menjadiin teladan yang baik kita bisa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini syama'il sebagai salah satu implementasi dari, atau akhlak sebagai salah satu implementasi dari ilmu hati, ya. Sehingga tampak seorang yang memiliki tazkiyatun nafas dalam hari-hari sangat berbeda dari yang lain karena ia lebih baik, lebih tertata, lebih terarah karena dibimbing oleh hati-hati yang bersih. Saya akan bacakan beberapa hadis di depan Bapak Ibu semua. Sudah ada hadis, ini diambil dari buku Syama'il Muhammadiyah Imam Baghawi. Di hadis 194, ya. Langsung ke sahabatnya. An Anas, ya tentu riwayat anil muallif an Mutahhir bin Ali, panjang ya riwayatnya sebagaimana ini riwayatnya sampai ke Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sinin fama sabbani sabbatan qad. Saya melayani Rasulullah, kata Anas, bertahun-tahun. Fama sabbani sabbatan qad. Ia tidak pernah memakiku sekalipun, satu kali pun. Wara darabani darbah. Ia juga tidak pernah memukul sekalipun. Walantaharani, tidak pernah menghardikku. Wala abasa fi wajhi, tidak pernah berwajah masam di hadapanku. Wala amrani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani Ali. Tidak ia perintah kepadaku dengan perintah dan saya lambat-lambat mengerjakannya. Kemudian Nabi memarahiku atau mengkritikku. Fa'in atabani alai ahadun min ahli, kalau ada keluarganya mengkritikku atau katakan memarahiku, qala da'u, Nabi justru berkata, da'u, biarkan dia. Law qaddara syai'an kan. Kalau Allah kehendaki sesuatu, pastilah terjadi. Jadi ini adalah salah satu implementasi dari kemuliaan akhlak Rasulullah. Nah, sebagai kelanjutan dari ilmu tazkiyatun nafas, inilah profil orang-orang yang bersih hatinya. Semoga Allah mudahkan kita bisa melaksanakan dan bisa mencontoh. Yang pertama, Anas sepanjang berada di tempat Nabi, melayani Nabi, Rasul tidak pernah memakinya. yakni tidak pernah memaki, ya. Kata-kata buruk, kata tinggi, melotot-melotot, ya semua konsep memaki. Nabi tidak pernah melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah memukulnya. Jadi ini juga dikuatkan oleh Aisyah, Nabi nggak pernah memukul.
Jadi ini pantang bagi orang mukmin yang saleh memukul. Jadi tangan itu hanya dipakai dalam perang kalau Rasulullah. Nggak pernah mukul pembantu, nggak pernah mukul istri. Suka mukul itu menandakan perilaku buruk, otak cupet, gitu ya. Jadi kenapa orang mukul? Karena otaknya sudah tidak cukup menyelesaikan masalah. Akhirnya pakai fisik. Nah, siapa yang di dunia ini pakai fisik? Kambing kan? Kambing tidak pernah ada dialog di antara mereka. Kalau dia nggak suka, seruduk. Nah, jadi kalau suka mukul, suka pakai kekerasan, menandakan dua hal. Emang budinya kurang mulia, kedua otaknya kurang tinggi. Nah, gitu kira-kira. Sehingga pakai mukul. Nabi tidak pernah memukul sekalipun. Yang ketiga, walan taharoni. Tidak pernah menghardik. Menghardik itu ya sudah pasti sudah bisa dipahami ya. Membentak dengan kalimat buruk. Tidak pernah melakukan itu. Lebih lagi, wala abasa fi wajhi. Tidak pernah bermuka masam. Emang ada sebagian orang bisa ngerem mulut. Kalimatnya baik. Bisa ngerem tangan. Tangannya nggak mukul. Bisa ngerem suara. Suaranya nggak tinggi dan tidak membentak. Tapi gonduknya nggak hilang. Mukanya nggak bisa dipoongin. Nah, mukanya akhirnya kayak kereta. Asem sekali kan. Tidak. Rasul tidak pernah berwajah masam. Masya Allah. Dan ini bukan setahun 2 tahun. Kalau baik sehari gampang. Kalau baik 10 hari gampang. Sebulan, setahun gampang. Bertahun-tahun itulah akhlak. Jadi wajahnya selalu tersenyum. Itu juga disampaikan oleh Aisyah. Sebagian besar wajah Nabi itu tersenyum. Ia tertawa, tapi tidak terbahak-bahak. Ini dikuatkan oleh hadis ini kan. Nabi tidak pernah berwajah masam. Padahal ini tahunan loh ya. Jadi wajahnya, kalau orang Jawa bilang namanya sumringah. Sumringah. Nah ini wajahnya orang muslim. Sehingga menampilkan kedamaian, daya tarik, pesona, menggambarkan agamanya. Sering saya sampaikan, urusan akidah yang tahu hanya Allah denganmu. Urusan ibadah yang tahu hanya Allah. Kemudian sebagian orang-orang saja di sekitarmu. Kalau kau ibadahnya di masjid. Tapi akhlak, semua orang diizinkan oleh Allah tahu. Jadi kalau akhlak ini buruk, maka dia menggambarkan agamamu tidak berpengaruh padamu. Jadi komunikasi atau corong pertama agama seseorang ya akhlaknya. Jika Muslim memang berwajah indah, semoga menjadi daya tarik. Orang boleh bertanya, ya Rasul dulu dibenci, orang-orang pada benci Rasul. Bahasanya gini, kalau ada orang benci Anda, karena Anda punya andil kesalahan atau andil perilaku buruk, maka pantas Anda dibenci. Tapi kalau Anda tidak pantas dibenci, karena Anda tidak punya andil, maka kebencian orang kepada orang yang super baik dan super benar itu justru berbalik kepada dirinya. Karena kalian akan mendapatkan simpati. Ini hukum komunikasi. Maka semakin Rasul dibenci, semakin mendapatkan empati dan dukungan. Karena Rasul tidak pantas dibenci. Sehingga akhirnya agama semakin tersebar. Gitu.
Jadi seandainya ada orang membenci orang baik dan orang benar, itu hanya merugikan yang membenci. Kenapa? Semakin memberikan dukungan yang tak terkira kepada yang dibenci. Empati dan dukungan. Dan itulah yang namanya dakwah. Loh, apa salahnya Muhammad? Gitu. Orangnya baik, benar. Salahnya apa? Udah, semakin berbondong-bondong masuk Islam. Makanya di ujung-ujung mereka sudah puyeng, akhirnya pakai otot, udah dibunuh aja deh, puyeng. Udah nggak bisa nahan. Nah, itu biasa, udah keluar tanduknya, berarti otaknya sudah tidak cukup untuk menyelesaikan urusan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus berikutnya akhlak Nabi, wala amroni bi amrin fatawanaid. Kalau Rasul nyuruh Anas dan Anas agak lambat-lambat, itu Rasul nggak ngeritik dan nggak marahin. Seandainya ada keluarganya marahin, misalnya marahin ya, itu justru dibela Rasulullah. Dan Rasul membelanya telak-telak. Kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Jadi langsung menggunakan bahasa iman. Nggak bisa dibantah lagi sudah. Jadi ini adalah beberapa contoh akhlak Nabi. Semoga kita bisa contohnya. Tadi saya ulangi lagi. Menggunakan bahasa tidak ya. Tidak memaki. Kedua, tidak memukul. Ketiga, tidak menghardik. Tidak berwajah masam. Nomor 5, tidak marahin kalau Anas atau pembantunya itu lambat-lambat mengerjakan. Bahkan dibela oleh Rasul kalau dimarahin sama keluarganya. Masya Allah. Ini pelajaran, ada pelajaran menarik. Ini sekaligus bahwa akhlak yang menggunakan kata tidak itu benar. Karena area di luar tidak itu luas, maka menggunakan kata tidaknya. Jadi kalau ada ungkapan seperti ini, artinya kan selain maki, itu kan banyak. Bisa lembut, bisa apresiasi, apa saja. Pokoknya Islam membatasinya tidak maki. Isinya terserah. Paham ya? Jangan ngikutin motivator-motivator yang nggak ada dasar agama. Jangan menggunakan kata tidak. Jangan menggunakan kata jangan. Nggak bisa, karena di dalam beberapa pilihan etika dan sikap, itu ada sikap banyak yang dihindari yang negatifnya. Yang penting tidak negatif ini aja. Terus kata orang, otak nggak mengenal kata jangan. Ya itu otaknya orang kafir. Karena isinya syahwat. Kalau tanya orang mukmin ngerti. Makanya kalau ada anak kita dilarang kok nggak mau, itu berarti sudah punya akhlak inat namanya, akhlak menentang. Karena karakternya orang mukmin itu alif, Cina. Nah, jangan main sudah jam 6 maghrib. Ya bah, itu mukmin. Tapi kalau nak jangan main. Waduh penasaran mau main apa bah? Itu bukan otaknya orang mukmin itu. Itu otaknya orang kafir. Karena dia mengenal menentang namanya. Mukmin karakternya alifun ma'luf, Cina, gampang dinasihati. Gampang dinasihati, gampang diatur. Karena memang pada dasarnya orang mukmin itu taat. Gitu. Maka kenapa dia mukmin? Karena dia orangnya taat. Gitu. Nah ini kalau kita bahas lebih luas, makanya kalau ada negeri mukmin kok malah isinya pada nggak taat, ini aneh. Pertama kemungkinannya emang pada tidak baik imannya, sehingga tidak pada taat. Kedua, emang diprovokasi nggak taat. Gitu. Ini udah taat-taat, malah terus diprovokasi nggak taat. Jadi malah nggak taat, jadi keluar syahwatnya. Ya kayak gini-gini perlu dipahami dengan sangat baik. Pelajaran juga dari hadis ini secara umum adalah bahwa orang menangkap akhlak orang atau sikap orang tidak sedikit yang ditangkap itu yang luar-luar.
Akhlak itu kan baik yang ada di hati, namanya akhirnya jadi kajian tazkiyatun nafas, atau ada di luar yang akhirnya menggunakan kata syama'il. Nah, Anas sendiri menangkap Nabi yang luar-luar, tidak mukul, tidak apa. Artinya bagi mukmin perlu juga memperhatikan yang luar ini. Jangan sampai hatinya bersih tapi luarannya Masya Allah. Katakan hatinya itu ikhlas, tawakal, kemudian bersyukur. Tapi Masya Allah mulutnya, tangannya, wajahnya nggak terkelola. Tidak. Luarannya perlu dapat perhatian. Bukan karena nggak ikhlas, tapi karena mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi. Justru kalau ikhlas, beginilah cara kita kelola luar kita. Tidak mukul, tidak menghardik, tidak berwajah masam, tidak marah-marah, dan lain sebagainya. Oke, ini hadis 194. Kita lanjut 195 ya. An Anas radhiyallahu taala anhu qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 9 sinin fama qala li syai'in asata wala bi sama sonata. Ini ya, ini hadisnya. Kalau Bapak perhatian ke layar, ini 195 ya. An Anas radhiyallahu taala an khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 9 sinin fama qala li syai'in asata wala bi sama sonata. Wa kana idza kasara syai'u yaqulu qudi. Saya melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 9 tahun. Dan ia tidak pernah berkata kepadaku, kenapa kau kerjakan asakta, lisya'in asakta. Yani engkau berlaku buruk pada sesuatu ini. Kalau diterjemahkan leksikal gitu. Wala bisa masonakta. Dan betapa buruk yang kau kerjakan. Diterjemahkan bebas, ini kerjaanmu buruk banget sih. Ini betapa buruknya kerjaan. Diterjemahkan pakai bahasa orang Bintaro. Ini kamu nih nggak becus ini. Nah, ini kamu Bintaro. Gimana sih lo? Nah, gitu. Nabi tidak pernah berkata itu. Ya, asakta. Engkau bertindak buruk. Yakni tidak bisa kerja. Wala bisa masonata. Betapa buruknya kerjaan kamu ini. Nah, gitu. Wakana idang kasara syai'u yaqulu qudi. Kalau ada sesuatu pecah, ia berkata qudiya. Sudah diqadha, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kayak di hadis ini Anas menyebut ia melayani Nabi 9 tahun. Di beberapa riwayat 10 tahun. Di beberapa riwayat bertahun-tahun. Ya miriplah. 9 tahun lebih sebenarnya. 9 tahun lebih. Ya, sehingga dibulatkan menjadi 10 tahun. Tapi kalau riwayat 9 tahun, ya kan memang 9 tahun lebih. Jadi diambil ke bawahnya 9 tahun. Ini bukan bohong dan bukan salah. Ya ini beginilah. Kalau ngomong bertahun-tahun, ya benar kan bertahun-tahun. Jadi tidak ada perbedaan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Dan sepanjang itu Nabi nggak pernah berkata kepada Anas, asakta, gitu. Engkau buruk, jadi wala bisa sonata. Betapa buruknya. Ya, kalau dibuat ilustrasi kita sekarang, ibu itu bapak-bapak, pas mbaknya masak, waduh mbak, bisa nggak sih kamu ini masak? Nah, itu asakta. Betapa buruknya kerjaan. Mbak, ini setrikanya jelek banget nih mbak. Apalagi nih, mbak, nggak bersih nih ngepelnya. Gitu. Jelek banget nih hasil pelannya nih. Apalagi.
Kalau pimpinan di kantor, Mas ini jelek banget laporannya Mas. Terus berarti gimana? Kok nggak pernah berkata itu? Berarti berkatanya yang tidak begitu. Gimana? Mas ini bisa diperbaiki nggak? Nah, gitu. Pokoknya jangan begitu. Jangan jelekin, apalagi sih betapa jeleknya. Nah itu kan sudah lebih jelek lagi kan. Jadi intinya tidak begitu. Jadi pilih ungkapan kalau ingin memperbaiki cara yang lain. Tetapi kalau perlu ya udah biarin aja. Nanti antum perbaiki sendiri. Kalau memang bisa, kalau enggak ya dibalikin lagi dengan cara yang lebih baik. Kedua, kalau ada perkara pecah, itu Nabi langsung bilang kudia. Ya sudah. Ini perkara pecah kan. Wah. Ya sudah. Bahkan kalau kudia ini menggunakan bahasa ideologi, ini sudah di kudia, ya sudah ditakdir. Gitu. Udah takdir nih. Gitu. Jadi simple, udah ya udah. Barang pecah kan nggak bisa balik. Apalagi gitu. Oke ya. Dari hadis ini Nabi nggak pernah menjelek-jelekan pekerjaan Anas. Oleh karena itu, ayo kita tiru, jangan jelek-jelekin pekerjaan yang kerja di rumah kita atau kerjaan siapapun di antara kita, termasuk para pegawai kita. Apalagi kerjaan istri. Wah, itu bisa dipelototin istri balik gitu. Jadi atau istri ke suami, becus nggak sih Mas kamu nyari duit? Nah, itu bukan begitu. Tapi kita bisa pilih ungkapan lain. Semoga kita berkemampuan untuk memuji. Meniru Rasulullah, yakni tidak menjelekkan. Nah, adapun memuji ini memang perlu didudukkan. Dalam Islam sebenarnya kita tidak mengenal akhlak memuji. Bagus banget. Kita tuh nggak kenal sebenarnya. Kita agak berlebihan karena ngikuti cara barat, namanya apresiasi. Sebenarnya kita punya namanya bersyukur. Kalau memuji enggak? Bersyukur. Bersyukur iya. Itu akhlak orang mukmin. Jadi kalau ada kerjaan bagus, sebenarnya Masya Allah terima kasih ya ini gitu. Ini udah gitu. Terima kasih ya Mbak. Disetrikain. Jadi syukur. Kenapa memuji ini? Secara kalau dari pendekatan ilmu hati, memancing orang ujub. Gitu. Setelah ujub nanti riak jadi sombong. Gitu. Dan ini ada penelitian bagus. Anak yang sering dipuji, rapuh anaknya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa namanya alman. Alman itu haus akan pujian. Jadi nanti begitu ada tidak dipuji sedikit, ngambek. Gitu. Yang benar bersyukur, bukan dipuji. Kalau bersyukur kan terima kasih kita kepada dia. Dah. Tapi dia tidak diangkat kan. Sebenarnya tepat begitu. Mungkin kita coba latih, jangan terjebak cara barat untuk memuji ya. Jadi tidak menjelekkan, tapi juga tidak memuji. Yang bagus itu bersyukur. Jangan, Masya Allah keren banget ya, Bapak ini pinter banget. Nggak perlu. Tapi terima kasih ya, dibantu. Ini jauh lebih aman dua-duanya. Yang berbuat tadi nggak terjebak ujub dan riak, sementara yang dibantu juga nggak terjebak kufur, yakni mengingkari perbuatan baik orang. Kan kita harus mengakui perbuatan baik orang, namanya syukur. Dimasakin istri, ya terima kasih. Dikasih duit suami, ya makasih. Nggak usah dipuji. Wah enak banget ini, wah top, nggak usah, lebay, nggak perlu. Nah, seandainya kalau kita mau apresiasi, ini yang harus dijaga. Meskipun saya termasuk yang berpendapat komit itu. Karena di dalam Islam memang nggak boleh muji.
Di salah satu riwayat, kalau ada orang memujimu, lemparlah padanya debu. Suruh berhenti muji, suruh lempar debu. Karena nanti memancing ujub. Kalau ujub, setelah ujub riak. Dari riak, ya sombong. Naudzubillah min dzalik. Oke. Jadi akhlaknya tadi tidak menjelekkan. Yang kedua, akhlaknya adalah kalau ada kasus, langsung selesai. Yakni, ya udah. Gitu. Nah, kalau bahasa ideologinya, ya kan sudah ditakdirkan oleh Allah terjadi. Kan tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, kami ulangi lagi, kuatnya akidah dan ideologi dalam qada dan qadar mempengaruhi sikap kita sehingga qudiyah. Sudah gitu. Sudah ditakdirkan, ya sudah. Nah, gitu ya. Jadi ada apa-apa, ada perkara hilang, ya sudah. Tinggal nanti diselesaikan. Kita lanjut 196 ya. Riwayat dari Mutahhir bin Ali sampai dengan sanad yang ada dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaik. Tidak ada orang yang lebih baik, lebih mulia akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ia dipanggil oleh salah satu sahabatnya atau salah satu keluarganya kecuali ia menjawab labbaik. Walidzalika anzalallahu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Yang artinya sungguh engkau ini berada pada akhlak yang mulia. Ini kisah lain tentang akhlak Nabi yang dinyatakan oleh Aisyah. Lagi-lagi saya nyatakan ini Aisyah adalah istri yang bukan satu-satunya. Biasanya wanita itu akan memuji suaminya kalau dia satu-satunya istri. Tapi kalau suaminya punya istri yang lain, belum tentu. Bisa berubah jadi pengkhianat. Gitu. Bisa berubah menjadi panjang lebar. Tapi ini ada seorang wanita yang bukan satu-satunya. Tapi memuji suaminya. Bukan memuji. Menjelaskan akhlak suaminya yang indah itu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya berarti benar-benar mulia sekali. Sampai dinyatakan oleh Aisyah, tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah menyebut contoh karena Nabi tidak dipanggil oleh keluarganya atau sahabatnya kecuali menjawab menggunakan kata labbaik. Antum tahu kata labbaik di Arab itu tidak mengenal tingkatan bahasa. Bahasa Arab itu termasuk bahasa yang elegan, sama. Semua orang menggunakan kata yang sama. Orang yang di atas ya katanya sama, di bawah juga katanya sama. Tapi ini memang untuk panggilan, untuk jawaban ada perbedaan sedikit. Ada 3 pilihan kata. Yang pertama wah gitu. Ini bahasa okem, bahasa lapangan banget. Muhammad, nah, gitu. Wah. Yang kedua, naam. Itu resmi.
biasa digunakan di kampus. Yang terakhir labbaik. Labbaik ini bahkan digunakan dalam haji atas panggilan Allah. Gitu. Tapi Rasul menggunakan juga untuk keluarganya. Ini Nabi menggunakan sebuah pilihan kata yang menandakan penghargaan dan khidmat terhadap panggilan. Penuh penghargaan, memenuhi dengan sepenuh hati akan panggilan itu. Labbaik itu kan gitu. Aku datang dengan sepenuh hati memenuhi panggilanmu dengan penghargaan dan memuliakan. Gitu. Dari sini Allah nurunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi pilihan labbaik dalam menjawab menunjukkan betapa Nabi sangat-sangat memuliakan orang lain, menghargai orang lain, khidmat, dan dengan sepenuh hati memenuhi panggilan orang. Nah, penuh penghargaan, sepenuh hati memuliakan, ini memang bagian terpenting dari akhlak. Ada beberapa akhlak penting ya, pokok. Salah satunya penghargaan. Kalau orang tidak bisa menghargai, maka dia kehilangan banyak akhlak. Bahkan ketaatan itu datang dari penghargaan. Kalau engkau tidak menghargai suamimu, kau tidak bakal taat sama suamimu. Kalau kau tidak menghargai orang tuamu, kau nggak taat sama orang tuamu. Demikian misalnya disiplin, itu juga dari penghargaan. Kenapa kau ikut ngantri? Karena aku menghargai orang di depanku. Kalau aku nggak hargai, dilewati. Benar kan? Nah, jamaah dirahmati Allah, Nabi yang mulia itu, manusia yang paling mulia, paling lengkap, paling sempurna, paling ganteng itu, orang yang sangat menghargai orang lain. Keluarganya pun kalau memanggilnya, dijawab menggunakan kata labbaik. Masya Allah. Ini membuat kita terenyuh betapa agungnya akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran pentingnya dari hadis 196 ini, ayo kita melatih diri kita untuk memiliki akhlak menghargai, memuliakan, memenuhi dengan sepenuh hati, tidak sebaliknya, suka menghina, menjelekkan, ala kadarnya, sekenanya, bukan itu. Karena sekenanya itu bagian dari kurangnya kita akan penghargaan. Kalau kita menghargai, pastilah tidak sekenanya. Pasti sepenuh hati. Semuanya sepenuh hati. Sepenuh hati, penuh penghargaan, penuh memuliakan. Dan kalau akhlak ini ada, maka insya Allah tumbuh akhlak-akhlak yang lain. Ya, sehingga seperti Aisyah ketika menceritakan masalah ungkapan labbaik ini, ternyata itu menjadi sebab turunnya ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi engkau adalah berada pada akhlak yang mulia karena ternyata ia memiliki basis utama akhlak mulia, yakni labbaik. Dan dari sebab turunnya ayat yang dinyatakan Nabi sebagai akhlak, memiliki akhlak yang mulia, adalah akhlak mulia kan bukan hanya penghargaan kan, tapi turunnya ayat itu terkait dengan kata labbaik ini, menunjukkan betapa menghargai, menjawab dengan sangat baik, itu adalah inti akhlak. Oleh karena itu, semoga kita bisa meniru Rasulullah, tidak kehilangan. Termasuk kepada orang yang kita benci. Tidak boleh kehilangan penghargaan. Anda boleh tidak suka, tapi jangan pernah kehilangan penghargaan. Anda boleh tidak cocok, tapi jangan kehilangan penghargaan.
Makanya kalau hari ini kok tiba-tiba bangsa ini saling mencaci, saling memaki, kita bertanya, apa yang sedang terjadi di bangsa ini? Karena bangsa yang kehilangan penghargaan sebentar lagi di ambang kehancuran. Begitu kehilangan penghargaan, maka akhirnya naik kelas, saling mengancam. Kalau saling mengancam, berarti akan saling membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau saling menghargai, saling memuliakan, Masya Allah, maka akan terjadi kebaikan yang luar biasa. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika provokasi penghinaan ini terus dijalankan, sehingga akhirnya terjadi aksi reaksi. Nah, kalau aksi reaksi, yaitu yang disebut dengan kelemahan tatanan. Sebuah sistem yang bisa diintervensi dengan budaya baru, budaya menghinakan, menjelek-jelekkan, berbohong, berdusta, sehingga lahir aksi reaksi. Semoga Allah jaga kita semua ya. Oke, 1:96. Kita lanjut, kita masih tersisa sekitar 10 menit ya. Insya Allah masih cukup satu hadis lagi. Hadis 197. Ini ya. An Yazid ibn Babnus. Ya, ini. Takhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kayak ini ya. Takhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqultu ya ummal mu'minin. Makana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Saya masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqultu ya ummal mu'minin. Saya berkata, hai ummal mu'minin, maka khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah menjawab, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Adalah akhlak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Tsumma qalat, nah biasanya hadis yang kita dengarkan sampai ini nih ya, sampai akhlak Nabi itu Al-Quran. Nah, kita nggak dapat riwayat setelahnya. Ini gunanya ngaji hadis. Ternyata ada riwayat tambahan yang dijelaskan oleh Imam Baghawi. Tsumma qalat, kemudian Aisyah berkata, Ataqra'una surat al-mu'minin. Apakah engkau membaca surat al-mu'minin? Qulna na'am. Kami menjawab iya. Qalat. Aisyah berkata, Iqra'u. Bacalah. Faqara'tu. Maka aku membaca. Qad aflahal mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hatta balagha. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidun. Yang artinya, saya membaca qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam salatnya, sampai pada ayat walladzina hum ala salawatihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga salatnya. Faqalat, maka Aisyah berkata, hakadha kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke ya. Hadis cukup panjang menjelaskan akhlak Nabi. Kalau di hadis 196 tadi, kita dapati Nabi menjawab dengan kata labbaik ya. Nah di sini Aisyah menjelaskan tentang akhlak Nabi secara keseluruhan. Dan Aisyah menyebut akhlak Nabi itu Al-Quran. Artinya Al-Quran itu dan isinya itu bukan sekedar menjadi pandangan atau menjadi perbuatan, tapi sehari tidak, sehari iya.
Tapi Al-Quran telah menjadi akhlak, yakni menjadi karakter. Itulah karakter Rasulullah. Makanya kalau menggunakan pandangan Aisyah ini, ideologi itu bagian dari akhlak. Gitu. Iman itu bagian dari akhlak, yakni akhlak kita kepada Allah. Cara berpikir itu juga bagian dari akhlak, yakni akhlak kita memandang sesuatu. Gitu. Karena Quran itu kan isinya semuanya. Ada ideologi, ada berpikir, ada etika, ada hukum. Gitu. Jadi akhlak kita kepada Allah namanya iman. Akhlak kita kepada Rasul ya banyak sekali-kali. Gitu. Dan lain sebagainya. Itu juga yang menjelaskan hadis yang sangat terkenal sebagai misi utama Rasulullah. Begitu utamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lah, ibadah di mana? Ibadah itu akhlak seorang hamba kepada Allah. Iman di mana? Akhlak seorang hamba kepada Allah. Sama orang tua gimana? Itu akhlak kepada sesama manusia. Nah, oke ya. Jadi dari sini akhlak itu mencakup segalanya. Termasuk ideologi. Termasuk berpikir. Itu akhlak semua itu. Jadi ini pelajaran pertama. Yang kedua, bahwa Quran yang isinya full itu ternyata menjadi hari-hari Rasul. Karakter Rasulullah. Sikap Nabi. Ideologi Nabi. Semuanya lengkap. Jadi Al-Quran berjalan. Itulah Rasulullah. Ini kalimat ini sering kita dengar. Tapi perlu dipahami dengan baik. Maknanya gimana? Ya imannya seperti Al-Quran. Cara berpikirnya seperti Al-Quran. Etikanya seperti Al-Quran. Tindakan hukumnya seperti Al-Quran. Hubungan dengan sesamanya seperti Al-Quran. Sikapnya Al-Quran. Keputusannya Al-Quran. Semuanya Al-Quran. InsyaAllah, semoga Allah mudahkan ya. Dan di konteks ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti kita mencoba untuk sama-sama memperbaiki diri kita. Saya nanti pesan beberapa amalan, semoga dikerjakan ya. Salah satunya ini yang saya pesankan. Kita ayo bisa mulai mudawamah tilawah Quran. Meskipun satu ayat. Meskipun satu halaman. Semoga sering khatam. Harapannya apa-apanya menjadi Al-Quran. Oke, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, bahwa salah satu contoh akhlak yang diambil Aisyah itu adalah surat Al-Mu'minin. Nah, diambilnya potongan ayat ini, surat ini, bisa jadi saking pentingnya akhlak ini, dan bisa jadi ini yang ketangkap oleh Aisyah. Nah, pesan utamanya, ayo kita contoh 6 akhlak di surat Al-Mu'minin ini. Setuju ya? Gitu. Apa itu? Khusyuk dalam sholat. Jadi nanti kami punya syiar, teman-teman yang ikut majelis saya, baik majelis formula hati, atau majelis-majelis kajian-kajian yang tersebar di banyak masjid, itu punya beberapa syiar. Ya, ini punya akhlak unggulan. Nah, salah satunya ini. Jadi orang-orang yang menjadi jamaah saya atau murid saya, kami harapkan bisa mensyiarkan ini. Yang pertama apa? Khusyuk sholatnya. Yang kedua, berhenti dari hal yang tidak berguna. Yang ketiga, tunaikan zakat. Keempat, menjaga amanah. Kelima, menjaga kehormatan. Yang terakhir, menjaga sholat. Setuju ya?
Insya Allah ya. Jadi kami ulangi lagi, semua yang telah ikut kajian Tazkiyatun Nafas atau kajian yang lain, kami mohon bisa mensyiarkan ini. Jadi anggota majelis Formula Hati dan majelis-majelis saya punya syiar. Karakternya itu salah satunya yang nonjol itu 6. Khusyuk sholatnya, zakatnya lancar, ya, berpaling dari hal yang tidak berguna. Jadi kalau bikin status, bikin apa, selalu berkonten tinggi. Ungkapannya berkonten tinggi. Tidak ada yang sampah. Nomor 4, menjaga amanah. Dikasih amanah, komit. Nomor 5, menjaga kehormatan. Terakhir, menjaga sholat. Urusan sholat kejaga. Insya Allah. Setuju ya semua ya, insya Allah ya. Nanti akan kami siarkan. Tentu dimulai dari satu-satu dulu. Nah ini ketangkap oleh Aisyah sebagai akhlak Rasulullah. Ngambil contoh ini. Semoga kita bisa mencontohnya dan semoga Allah memudahkannya ya. 6 akhlak ini khusyuk sampai 6 tadi. Jika nanti perlu kajian khusus 6 akhlak mulia ini, kita boleh khususkan kajiannya. Semoga Allah memudahkan. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kiranya saya cukupkan sampai di sini hadis ke-197. Semoga yang kita kaji pagi hari ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Kita bisa mencontoh yang meneladani baginda Nabi dan Allah kemudian kumpulkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang masuk. Masih bisa jawab Ustadz? Fadal ya, off cam ya. Fadal. Ya. Ya, ini dari chat ada Bapak Oasis ya. Ini pertanyaan pertama Bapak Oasis itu ya. Akhlak mukmin salah satunya gampang dinasihati, tapi kalaulah yang dinasihati itu bertentangan dengan hatinya, apakah berarti sudah keluar dari karakter seorang mukmin? Itu Ustaz. Oke, jadi yang pertama. Ya, ini memang mudah dinasihati. Tentu nasihat itu baik ya. Kalau bukan baik namanya bukan nasihat. Oke ya. Nah, kalau nasihat bertentangan dengan hati, kita harus ukur. Kenapa bertentangan? Apakah nasihatnya yang salah? Atau hatinya yang salah? Kalau nasihatnya udah benar, tapi hati kok bertentangan, nah ini perlu hatinya ditata supaya bisa menerima kebaikan. Tapi kalau nasihatnya yang salah, katakan misalnya hadisnya dhaif atau apapun lah, maka hati nggak setuju, maka berarti berlaku bab nasihat balik, gitu. Nasihatin kepada yang nasihatin, gitu. Berarti pakai akhlak yang mulia lagi, tidak menghardik, tidak memaki, tidak menjelekkan, dengan kata-kata bijaksana. Berarti hukum dakwah berlaku di sini. Hukum ad-dinun nasihah itu berlaku di sini. Jadi ada 2 kemungkinan tadi, silakan dipilih mana yang paling tepat. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Ya, Masya Allah Ustaz. Ini masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari Ibu Nurahini. Ustadz, mohon contoh yang lebih konkret terkait akhlak memberikan penghargaan total tanpa harus memberikan pujian. Gitu, Kak. Jazakallah. Iya, jadi menghargai itu. Ya kalau contoh konkret, Rasulullah tadi aja kalau dipanggil menggunakan kata labbaik, itu contoh konkret. Itu kan penghargaan tanpa pujian. Tapi kalau misalnya ada misalnya
dikasih orang. Itu kan sekecil apapun, Rasul dikasih itu luar biasa terima kasihnya. Saya akan datang kepada undangan makanan meskipun undangan makanan itu dari kuah tulang. Jadi itu diterima, itu bentuk penghargaan Nabi. Jadi kalau kita mau menghargai tanpa memuji, bisa jadi kita mau menggunakan kata terima kasih. Gitu. Terima kasih, semoga Allah membalas dengan lebih baik, lebih tinggi lagi, gitu. Semoga langgeng istiqomah, gitu. Itu bagian dari terima kasih tanpa memuji. Wallahu a'lam bishawab. Itu contoh. Ya, baik. Itu pujian tanpa berlebihan, Ustaz ya. Contohnya jazakallah itu udah jadi contoh juga, Ustaz. Kan jazakallah khair itu kan kalau orang sudah mengatakan jazakallah khair, dia telah membalas lebih dari cukup. Ya, Masya Allah. Memang ini bab, ini bab agak terasa aneh. Jadi saya kan juga ada di dunia training ya, motivator lah nyebutnya orang. Ini memang apresiasi dan pujian itu kan dianggap satu paket dengan penghargaan. Nah, begitu saya teliti, ternyata di Islam itu nggak mengenal pujian, tapi mengenal penghargaan. Gitu. Menghargai iya, memuji tidak. Nah, perlu kita, dan ternyata secara penelitian, anak-anak yang sering dipuji itu rapuh. Ini sudah ada penelitian sekarang. Maka nggak usah dipuji. Nah, kalau dalam bahasa agama nanti takut kena ain. Kena matanya orang hasud. Gitu. Terus tentu Allah ya yang mengizinkan. Terus orang Jawa namanya aleman. Nanti haus akan pujian. Kalau nggak dipuji, terasa tidak jejek gitu. Nah, itu dampaknya. Ada penelitian terakhir sekitar tahun 2019 kok. Sekitar 1,5 tahun yang lalu. Setengah tahun sebelum COVID, itu hasil penelitian baru. Anak-anak yang dipuji rapuh. Maka bagusnya dihargai, diucapin terima kasih, tapi nggak usah dipuji. Nggak usah bilang, ganteng banget, pinter banget. Nggak usah. Gitu. Makasih ya, nilaimu bagus. Masih muji itu ya? Terima kasih, nilainya 9. Ini coba dikasih pilih-pilih yang Allah alam bishawab. Ya, ini istihadat ya, namanya kayak gini-gini ini, tapi agama kan selalu menjadi panduan terakhir ya. Jangan sampai melampaui agama. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Makanya ada istilah pujian hanya milik Allah, Ustaz ya. Itu, Ustaz. Nah, benar. Ini lanjut Ustaz, ada Ibu Fei bertanya bagaimana mengekspresikan kekaguman kita pada seseorang atas prestasi seorang tersebut. Itu seperti udah terjawab tadi Ustaz. Yang sebelumnya. Kalau kekaguman itu diserahkan kepada Allah. Jadi kalau bahasa di Arab kan gini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nilai padamu baik. Yang dipuji siapa? Allah, bukan dia. Allah, ya betul. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu nilai bagus ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan wajah kepadamu indah. Yang dipuji siapa? Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta banyak. Segala puji bagi, paham ya? Iya. Jadi pujian dikembalikan kepada Allah. Ya, baik Ustaz. Ini lalu ada pertanyaan dari Ibu Rahmah Fadila. Bagaimana menghadapi orang yang menzolimi kita, walaupun kita sudah betul, tapi yang kita kerjakan sudah betul, tapi selalu diremehkan dan selalu mencari-cari kesalahan kita. Nah itu. Yang pertama gini, kalau Anda masih bisa memaafkan, itu pilihan terbaik. Tetapi jika memaafkan ini justru mendatangkan keburukan, sehingga akhirnya yang dolim kuasa, maka harus dilawan. Cara ngelawannya, yakni harus dilakukan nahi mungkar namanya. Nah, nahi mungkar perlu pakai strategi. Jadi kalau Anda memaafkan
malah justru menjadikan dolim itu kuasa, maka harus diadakan nahi mungkar. Strateginya antum lihat aja caranya. Apa ditegakkan aturan, lapor ke pimpinan di atasnya, dibuat diskusi terbuka, terserah itu teknis. Tapi pastikan mungkarnya hilang, jangan sampai melawan tapi mungkarnya malah tidak hilang, malah lebih gede lagi, bahaya. Yang kedua, dari awal, kalau Anda memang tidak sanggup memaafkan, boleh membalas, asal sama. Nah ini yang sulit. Kalau ingin membalas sama, boleh nggak membalas kedoliman orang? Boleh, asal sama. Tapi agama mendorong kita untuk memaafkan. Dengan catatan memaafkannya itu menghasilkan kebaikan. Kalau maafkan tidak menghasilkan kebaikan, maka perlu ditempuh jalan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini ada yang terlewat, Ustaz, dari Ibu Wati. Ini bertanya, berarti memberikan pujian itu seperti yang ada di banyak bacaan itu ya, Ustaz, adalah bukan produk dari Islam, dari produk Islam ya. Ini sudah jadi kebiasaan kita, maka bagaimana kita menjelaskannya ke orang yang orang-orang tersebut supaya yang orang tersebut kalau mereka protes itu, Ustaz. Iya, diajarkan. Terutama mungkin orang-orang non-Islam ya. Kalau saya guyon kayak gini, misalnya gini, ganteng banget dari Allah. Oh iya, gitu aja sih, simple kok. Misalnya gini, wah ya Allah cantik banget nih ya Allah, gitu. Dari Allah. Oh iya. Kok dari Allah? Lah kan ini aku Ustadz, biasanya gitu. Emang kalau Allah nggak mencetak kamu cantik bisa tak? Misalnya gitu. Jadi pandai-pandai lah kalau sama temen pakai guyon bisa biasa. Yang suka-suka dipuji gitu. Kalau ibu-ibu kan biasanya muji masa cantik sama mulus nggak lebih-lebih kan biasanya. Ke ibu jarang muji, ya Allah kamu cerdas banget, jarang biasanya. Ya Allah cantik banget gitu. Gitu doang kayak kalau ibu-ibu biasanya. Jadi dibuat rileks aja supaya bergeser budaya ini. Bergeser budaya ini. Karena udah terlanjur jadi budaya baru, apresiasi ya. Padahal kita itu apresiasi ya, menghargai ya, tapi nggak memuji gitu. Yang dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ketemu yang baik itu alhamdulillah alama gitu kan. Segala puji bagi Allah yang telah membuatmu 1 2 3 4 5 6. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz? Ini udah 6.14. Ada masih beberapa pertanyaan lagi, masih bisa, Ustaz? Sambil ngopi, Fadil Antum. Oke, ini silakan, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Dari Ibu Tiwi bertanya, bagaimana kita menghadapi keluarga yang tidak amanah karena lama-lama bisa merugikan kita. Misalnya ketika meminjam barang tidak dikembalikan, padahal kita masih butuh gitu. Terus bagaimana menghadapi orang yang menyelesaikan suatu masalah sehingga tidak ada win-win solution dan merugikan salah satu pihak. Iya, ini memang akhlak mulia itu hanya bisa tumbuh di tengah kekuatan. Kalau orang yang akhlaknya mulia lemah, ya dia tidak bisa menjalankan kemuliaannya. Tetapi insya Allah dengan kemuliaan akan berpengaruh kepada kekuatan. Dan kekuatan yang didasarkan kepada kemuliaan memperkuat kemuliaan kembali. Jadi yang pertama, jika menghadapi orang yang tidak amanah, tentu kedoliman yang ditimbulkannya bisa kau maafkan terlebih dahulu. Dengan catatan, jika memaafkannya itu tidak menghasilkan keburukan. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, kalau begini terus malah dirugikan. Nah, berarti telah menghasilkan keburukan. Oleh karena itu, kalau menghasilkan keburukan dan Anda nggak mau dirugikan, ya tentu amanah memerlukan jika misalnya kaitan dengan barang macam-macam, ya, dimaafkan. Tapi kalau merugikan atau bahkan nanti malah menjadi sistem khianat di keluarga itu misalnya, maka perlu diselesaikan. Berarti menghadapi namanya kemungkaran. Berarti berlaku hukum
dakwah, berlaku hukum nahi mungkar, berlaku hukum amar ma'ruf. Berarti menggunakan kaidah fikih dakwah. Gimana nih? Oh, berarti menggunakan pendekatan pribadi. Bisa nggak diselesaikan? Oh, menggunakan pendekatan reward punishment. Oh, kalau gitu kasih sanksi. Mbak, kemarin kamu minjem duit 5 juta, pura-pura nggak ngerti. Loh iya toh? Kan? Begini nih. Kamu balikin hari ini atau aku ambil motormu tuh. Nah, boleh. Loh kan kamu katanya baik. Ngaji kan katanya kalau yang nggak bisa bayar utang suruh nunggu. Iya. Tapi kamu bukan nggak bayar utang, kamu nggak mau bayar utang. Kamu udah beli kemana-mana. Ah, gitu contoh. Bisa diproses kayak gitu. Karena secara umum akhlak mulia harus menghasilkan hal baik. Kalau akhlak mulia tidak menghasilkan hal baik, bisa memilih akhlak mulia yang lain. Gitu, kira-kira gitu, yang lain. Sama-sama akhlak mulia, tapi bisa memilih pilihan akhlak mulia yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada, baik Ustaz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz, dari kembali Ibu Wati terkait bagaimana seorang mukmin itu dalam mengisi waktu luang Ustaz. Mungkin contohnya ini untuk dari Ibu Wati itu sering nonton program acara TV dari luar negeri yang insya Allah terjaga mata, paling lama sih udah 30 menit gitu. Apakah ini masuk kategori mengisi waktu luang yang sunnah atau yang ahsan gitu? Ya, atau jadi gimana? kalau ngisi waktu, intinya gini, kan disebut lagu itu, hal yang tidak berguna itu adalah paling gampang, hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat duniawi atau ukhrawi. Nah, dan yang ada manfaatnya, baik dunia ukhrawi, insya Allah berpahala. Jadi, Anda boleh nonton TV, tapi acaranya manfaat apa enggak? Yang kedua, Anda boleh juga buka Facebook, tapi manfaatnya apa? Nah, kalau kita sudah terus memastikan ada manfaatnya, maka pilihan apapun nggak apa-apa. Facebook, atau TV, atau grup WA, itu bagian hanya sampel kegiatan. Intinya bermanfaat. Kalau ternyata di media sosial, televisi, di grup WA, nggak ada manfaatnya, ya jangan masuk ke situ. Isi yang lain. Ya, biasanya dulu contoh klasik, ngisi waktu yang paling gampang ya zikir. Gitu. Karena orang sekarang kalau ngomong zikir kan terasa berat, zikir aja. Itu ngisi paling gampang. Subhanallah. Itu udah terisi baik gitu. Kalau ilmuwan ya baca buku. Ya kalau wanita yang nggak ilmuwan, nggak suka zikir ya masak aja kalau mau. Masakin anak-anak deh. Ada manfaatnya. Atau nyapu kadang. Gitu kira-kira gitu. Pokoknya isi yang sangat bermanfaat. Kalau karena di rumah sudah ada pembantu dan macam-macam, karena menjadi ibu ratu di rumah, ya udah deh silaturahim ke siapa, manfaat. Gitu. Main itu kalau niatnya silaturahim manfaat. Tapi kalau main enggak namanya lahu. Main deh, makanya jangan ngomong main. Gitu. Yuk kita main yuk. Jangan, nanti main-main jadinya. Ini bahasa-bahasa yang perlu dihindari. Tapi ya silaturahim, semoga bungkusnya bermanfaat. Kalau main kan akhirnya enggak, ke mall main. Kok ke mall? Niatnya apa? Oh, nyari barang yang diperlukan. Enggak, cuman window shopping. Ya enggak perlu. Ngapain? Mendingan ke masjid. Agak gitu kira-kira. Pokoknya intinya cari. Nah, kalaupun ada acara-acara dari barat dan macam-macam, pastikan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ya sudah tutup aja. Manfaat terakhir paling gampang itu tidur. Itu nasihat orang tua zaman dulu. Kalau kau tidak menemukan manfaat apapun dalam melekmu, maka tidurlah. Karena tidur insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Asal jangan melampaui batas. Ini, ya. Baik Ustaz, ini ada
terakhir sebelum ditutup Ustadz dari Ibu Erliza Nur, Ustadz untuk ungkapan pujian atau syukur bisakah diawali dengan kata-kata subhanallah, masya Allah, barakallah dan sebagainya, baru diikuti dengan kalimat apresiasinya gitu Ustadz? Enggak, pujian diberikan Ini kepada Allah, pembuka. bukan ke orangnya. Emang nggak boleh. Jangan. Mau diucapan subhanallah, tapi orangnya dipuji sama aja, itu double-double. Jadi, kalau mau di bahasa agak resminya, jadi kalau di bahasa, ya, alhamdulillah yang telah memberimu wajah cantik. Yang dipuji siapa? Allah, bukan gini, cantik banget ini ibu, umur 60 kok masih kayak umur 20, 50 tahun yang lalu maksudnya. Gitu. Kalau gitu yang dipujikan orangnya. Tapi ya Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah yang telah memberimu wajah cantik. Jadi ada apresiasi, tapi yang dipuji Allah, bukan dia kan. Tapi dia kan sudah diapresiasi, sudah dihargai. Alhamdulillah yang telah memberimu kemudahan untuk berinfak ya Bu. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu kemudahan untuk berzakat. Paham ya? Insya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ustaz. Mungkin bisa langsung ditutup dengan doa. Semoga sama-sama. Subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, alhamdulillah, syakirin, salli wa sallam ala Muhammad fil alamin, innaka hamidul majid. Allahumma fil lana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Ighfir lana wa lillahi kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakiyah anta khair muzakkaha. Allahumma ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin akhlaqana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.